11 golongan yang ditemui Nabi Muhammad saat Isra dan Miraj. Inilah penjelasannya. Isra dan Miraj adalah sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa bagi Nabi Muhammad SAW. Perjalanan ini ibarat perjalanan keilmuan dan penempaan mental bagi Nabi dalam bersikap ketika nanti berhadapan dengan bermacam-macam jenis manusia saat berdakwah. Untuk itu secara khusus Allah, SWT memberikan waktu tersendiri bagi Nabi Muhammad SAW untuk berkenalan dengan macam-macam manusia yang akan beliau temui ketika berdakwah. Syekh Naimuddin Al-Jaiti dalam kitab Darir Mirajnya menuturkan kisah-kisah Nabi ketika bertemu dengan umatnya yang bermacam-macam. Saat itu Nabi sedang melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis. Nabi SAW agak kaget melihat pemandangan yang begitu nyata dan jelas di pelupuk matanya. Berikut golongan-golongan umat Nabi yang disaksikan dan ditemui saat Isra dan Miraj. 1. Orang-orang yang gemar bersedekah. Nabi melihat golongan ini sering memanen tanaman yang baru ia tanam. Setelah dipanen, tanaman tersebut tumbuh kembali. Begitupun seterusnya sehingga hasil panen mereka melimpah ruah. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah akan mengganti semua hal yang diinfakkan di jalannya. 2. Orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada agama Allah. Ketika itu Nabi mencium bau harum. Ternyata ketika ditanyakan kepada Jibril, bau harum tersebut berasal dari keluarga besar Masyitah yang dimasak hidup-hidup oleh Firaun karena tidak mau mengakuinya sebagai Tuhan. 3. Pemalas mengerjakan salat fardu. Saat itu Nabi melihat sekelompok orang yang kepalanya pecah. Setelah kepala mereka pecah, kepala tersebut utuh kembali. Setelah itu kepala mereka pecah kembali, kemudian utuh seperti semula dan pecah lagi. Kejadian itu berlangsung berkali-kali. Nabi begitu iba melihatnya. Nabi kemudian menanyakan ikhwal itu kepada Jibril yang mendampinginya. Jibril dengan jelas mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan salat fardu sehingga urung menunaikannya. Itulah siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang malas melaksanakan kewajiban salat fardu di hari pembalasan nanti. 4. Orang-orang yang enggan bersedekah. Setelah itu Nabi SAW menyaksikan beberapa orang yang memakan pohon dari, pohon kering dan berduri, sakum, tumbuhan yang rasanya pahit, dan batu yang panas. Ketika ditanyakan kepada Jibril, orang-orang ini adalah orang yang tidak mau bersedekah. 5. Perzina yang lebih memilih wanita lain di luar istrinya sendiri. Kelompok orang ini digambarkan pada saat itu seperti orang yang menggenggam daging empuk dan daging busuk. Namun orang-orang itu memilih memakan daging busuk daripada daging empuk yang dibawanya. Orang-orang ini menurut Jibril adalah orang yang lebih memilih tidur dengan perempuan lain padahal ia memiliki istri yang sah. 6. Para perampok atau pembegal. Nabi SAW melihat golongan ini seperti kayu yang berada di tengah jalan. Saat ada orang yang melewati jalan tersebut, orang itu terbakar karena kayu itu. 7. Pemakan harta riba. Nabi SAW menyaksikan perumpamaan golongan ini seperti orang yang berenang di sungai yang penuh darah. 8. Rakus jabatan. Saat itu Nabi SAW melihat golongan orang yang memikul kayu bakar di pundaknya. Orang-orang yang termasuk golongan ini masih terus menambah kayu bakar yang dipikulnya walaupun sebenarnya mereka tidak kuat memikulnya. 9. Para dai yang tidak mengamalkan. Ucapannya para dai ini dilihat oleh Nabi seperti sekelompok orang yang lidah dan mulut mereka dipotong dengan menggunakan gunting besi. Setelah dipotong, mulut dan lidah mereka tumbuh seperti semula dan dipotong lagi. Kejadian itu selalu berulang. Ini adalah perumpamaan bagi para dai yang hanya mampu ceramah dan berorasi namun tidak mampu mengamalkan ceramahnya untuk diri sendiri. 10. Para pengumpat. Saat itu Nabi SAW melihat golongan orang yang berkuku panjang dan terbuat dari tembaga. Mereka mencakar-cakar muka mereka dengan kuku tersebut. Menurut Jibril, mereka adalah orang-orang yang mengumpat perbuatan orang lain, namun mereka melakukan perbuatan tersebut. 11. Provokator. Ketika itu Nabi SAW melihat sebuah lubang kecil. Tiba-tiba keluarlah seekor sapi yang besar dari lubang tersebut. Sapi itu tidak mampu kembali masuk ke lubang tersebut karena terlalu besar. Menurut Jibril, hal itu adalah perumpamaan bagi umat Nabi Muhammad yang melakukan provokasi sehingga menimbulkan masalah yang besar. Saat tersadarkan ulahnya, ia tidak mampu menyelesaikan masalah besar tersebut. Walau alam, tentang mirajnya Nabi Muhammad diterangkan dalam surat An ayat 11-17 yang artinya, hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang dia lihat itu? Padahal sesungguhnya dia telah melihatnya sekali lagi di dekat Sidratul Muntaha, yang di sisinya ada surga tempat kembali.
Tatkala Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputi, tidak berpaling penglihatan matanya dan tidak dia melampaui batas. Bahwa ayat-ayat ini menjelaskan benar bahwa beliau telah sampai ke Sidratul Muntaha yang lebih tinggi lagi dari langit. Bertemu di sana Jibril dalam keadaannya yang asli penglihatannya yang pertama ialah di Gua Hira. Adapun di waktu-waktu yang lain, beliau tidak melihat Jibril menurut bentuk aslinya walaupun dia datang membawa wahyu. Maka kedua peristiwa penting itu, Isra dan Miraj, adalah terjadi sekali jalan, dijelaskan dalam tafsirnya Al-Azhar. Dijelaskan satu kali jalan atau dalam satu waktu perjalanan Isra Miraj. Ini diterangkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya masing-masing dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Itulah hadis yang menceritakan tentang beliau dijemput dengan Burak, terus menuju Baitul Maqdis, naik ke langit. Di tiap tingkat langit bertemu nabi-nabi. Tersebut dalam hadis-hadis bahwa pada langit pertama beliau bertemu Nabi Adam. Beliau sambut aku dengan baik dan beliau mendoakanku dengan baik. Tutur Nabi Muhammad. Kemudian dimirajkan pula beliau ke langit kedua. Di sana bertemu dua orang nabi bersaudara sepupu, yaitu Nabi Isa anak Maryam dan Nabi Yahya. Keduanya menyambutku dengan baik dan mendoakanku dengan baik. Setelah itu dimirajkan lagi ke langit ketiga. Di sana bertemu Nabi Yusuf dengan rupanya yang cakap. Dia pun menyambutku dengan baik dan mendoakanku dengan baik. Setelah itu aku pun dibawa Jibril Miraj ke langit keempat. Di sana bertemu Nabi Idris. Dia pun menyambutku dengan baik dan mendoakanku dengan baik. Kemudian Jibril pun membawaku Miraj ke langit kelima. Di sana bertemu Nabi Harun. Dia pun menyambutku dengan baik dan mendoakanku dengan baik. Setelah itu Jibril membawa ke langit keenam. Di sana bertemu Nabi Musa. Dia pun menyambutku dengan baik dan mendoakanku dengan baik. Isra dan Miraj merupakan salah satu peristiwa yang sangat bersejarah dalam Islam. Dalamnya banyak kejadian luar biasa yang tidak bisa dinalar oleh akal. Misalnya, perjalanan yang sangat jauh dan panjang hanya dilalui oleh Nabi Muhammad dengan tempo waktu yang sangat singkat. Jika tidak berdasarkan keimanan, mustahil seseorang bisa percaya dan iman kepada Rasulullah, termasuk setiap sesuatu yang disampaikannya dalam peristiwa Isra dan Miraj. Contohnya, orang-orang kafir Quraisy. Mereka selalu mencemooh dan menganggap bahwa semua itu hanyalah dongeng belaka yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Benar memang bahwa peristiwa itu tidak bisa diterima akal sehat, namun iman yang kuat akan selalu percaya dan membenarkannya. Dari sinilah kisah sahabat Abu Bakar mendapatkan gelar asli orang yang paling benar. Kisah ini berawal ketika orang-orang kafir Quraisy hendak mencemooh dan mengolok-olok Nabi Muhammad kepadanya. Mereka bertujuan agar Abu Bakar merasa malu telah percaya dan iman kepada ajaran yang dibawa olehnya. Sesampainya di rumah Abu Bakar, mereka sampaikan kisah perjalanan Rasulullah dari Makkah ke Baitul Maqdis dengan tempo waktu yang sangat singkat. Mendengar berita itu, Abu Bakar tidak langsung membeberkan dan tidak pula mengingkari. Ia justru bertanya apakah Rasulullah benar berkata demikian. Ia jawab mereka. Orang-orang kafir Quraisy terus mendebat dan mengatakan bahwa Abu Bakar tidak waras karena telah percaya pada sesuatu yang tidak masuk akal. Akan tetapi, dengan tegas dan penuh keyakinan, ia langsung mengatakan kepada mereka, "Ana sadaqtu fi kabari, suamai fakaifa ukadibu fi dalika." Madama kalau fakat sadaqah artinya, sungguh saya telah membenarkannya perihal kabar langit, maka bagaimana mungkin saya mengingkarinya dalam peristiwa itu? Selama Rasulullah berkata, maka sungguh dia benar. Jawaban sahabat Abu Bakar di atas dijadikan gambaran oleh para ulama tafsir bahwa iman yang benar adalah iman yang tidak mempertanyakan apa yang dilakukan oleh pembawa risalah. Semua percaya dan iman padanya, sekalipun tidak masuk akal. Syekh Mutawalli, Tafsir wa Khawatir Umam Syarawi, Darul Imam, 1997, Juz 1, halaman 2707. Demikian gambaran keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ia menjadi orang pertama yang iman akan adanya Isra. Bahkan sebelum kabar tentang Miraj diceritakan kepadanya, ia langsung percaya sebagaimana jawabannya di atas. Keimanan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar memang menjadi satu-satunya sahabat Rasulullah yang selalu mendampingi perjuangan dakwah Rasulullah sejak ia diangkat menjadi nabi. Bahkan ketika orang kafir Quraisy hendak membunuhnya, Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat yang pergi mendampinginya. Tidak hanya itu, keimanan Sayyidina Abu Bakar melebihi keimanan para sahabat yang lain, bahkan melebihi semua umat Nabi Muhammad. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadits. Riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Umar bin Khattab, bahwasanya iman Abi Bakrin bi imani ahli ladi larjah. Iman Abi Bakrin artinya,
Seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan penduduk bumi, maka keimanan Abu Bakar akan unggul. Imam Jalaluddin Asyuti, Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Bil Mansur, Beirut, Darul Fikr 1993, Juz 4, halaman 12. Imam Abu Abdillah Muhammad bin Umar at-Taimi yang lebih populer dengan sebutan Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat 606 H. Dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa keimanannya ada dalam diri sahabat Abu Bakar merupakan representasi dari firman Allah dalam surat Al-Anfal, yaitu innamal mu'minuna wadina idukira wa wajilat qulubuhum wa ituyat alaihim aitu sadatum imanan wa al-qarabuyim yatawakkaluna, artinya semua orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, Isra dan Mi'raj merupakan salah satu ayat-ayat Allah. Oleh karenanya ketika Abu Bakar mendengar peristiwa itu, ia langsung membeberkan keimanannya bertambah serta akan hilang keraguan dalam dirinya. Imam Ar-Razi, Tafsir Mafatihul Ghaib, Beirut, Darul Ihya at-Turats 1420, Juz 15, halaman 451. Demikian gambaran betapa kuatnya keimanan Sayyidina Abu Bakar. Dengan mengetahui kisah ini, semoga kita bisa meneladani keimanannya yang kuat. Amin. Perjalanan Isra Mi'raj, Istana Umar di surga. Di surga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan hal-hal yang istimewa. Ada yang memang diperuntukkan untuk beliau seperti Al-Kautsar, dan ada pula sesuatu yang disediakan Allah Ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Kemudian beliau ceritakan hal tersebut kepada umatnya agar mereka bertambah semangat mendapatkan bagian surga tersebut. Salah satu yang dilihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga yang diperuntukkan untuk umatnya adalah istana emas, sebuah istana mewah yang ada di surga. Kekulsulus oleh Husnul Dahatul Janawa Faida ana bikasrin min dahabin fakultu liman hada fakalu lirajulin min Quraisyin wamana'ani an ad'ulah liyabnal khatabi ila ma'alhamu min jaratika kalau alaika agaru ya Rasulallahi. Dari Jabir radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku memasuki surga, aku lihat ada sebuah istana emas. Aku bertanya, milik siapa ini? Mereka menjawab, milik seorang laki-laki Quraisy. Tidak ada yang menghalangiku masuk ke dalamnya kecuali karena aku tahu sifat cemburu menjaga kepemilikanmu, wahai Ibnu Al-Khattab. Umar menanggapi, apakah aku akan cemburu padamu Rasulullah? HR Abu Hori dalam kitab At-Tabir, Bab Al-Kasru fi Al-Manam 6621. Dahatul Janawah Faida Anabi Kasrin min Dahabin fakultu liman hadal kasru fakalu wifatan min Quraisyin fazanantu anohuli kultu men huwa kila Umar bin Khattabi Rasul usunya abah hasin lola ma'alamu min jaratika ladahatuhu fa yesul men kuntu agaru alaihi fa'iniulam akun agaru alaika. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku memasuki surga. Di dalamnya terdapat istana emas. Aku bertanya, milik siapa istana ini? Mereka menjawab, milik seorang pemuda Quraisy. Aku sangka itu milikku. Kutanyakan lagi, siapa laki-laki Quraisy itu? Mereka jawab, Umar bin Al-Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, hai Abu Hafs, kalau aku tak mengenal rasa kecemburuanmu, pasti aku memasukinya. Umar menanggapi, siapa aku yang layak cemburu padamu? Aku tidak akan cemburu padamu. HR Ibnu Hibban 54. Inilah istana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di surga. Kabar itu sampai kepadanya saat ia masih menginjakkan kaki di dunia. Tapi istana itu telah disediakan untuknya. Kabar itu sampai kepadanya saat ia dan kematian berjarak 20 tahun. Allah Ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia mengetahui apa yang terjadi pada Umar, bahwa Umar dijamin istiqomah hingga wafatnya, tak akan berubah dan berbalik menjadi seorang yang murtad. Tentu istana emas milik Umar yang disaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istana yang amat istimewa. Sampai-sampai beliau menyangka istana itu adalah miliknya. Ternyata beliau salah duga. Itu miliknya Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tidak enak hati untuk memasukinya.
karena beliau tahu Umar adalah seorang yang memiliki sifat cemburu peduli terhadap apa yang ia miliki. Pertanyaannya, mengapa Nabi menyebutkan sifat cemburu? Jawabnya adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin orang yang menjawab pertanyaan beliau adalah istri Umar dari kalangan bidadari, dan sangaan beliau itu tepat. Beberapa tahun setelah peristiwa Miraj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi melihat istri Umar di sisi istana tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, saat kami sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, saat aku bermimpi, aku melihat diriku sedang berada di surga. Kulihat seorang wanita sedang berwudu di sisi istana. Aku bertanya, milik siapa istana ini? Mereka menjawab, miliknya Umar bin Al-Khattab. Kemudian aku teringat dengan kecemburuan Umar. Aku pun berbalik. Spontan Umar menangis. Ia berkata, apakah kepadamu aku akan cemburu wahai Rasulullah? HR Al-Bukhari dalam kitab Badu Al-Khalqi 3070 dan Muslim dalam kitab Fadhail Sahabah 2395. Kisah ini menceritakan tentang apa yang Allah sediakan untuk Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di surga kelak. Dan bagi siapa yang mengikuti Umar dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah pun akan menyediakan balasan yang baik bagi mereka di surga. Istana yang megah, istri yang baik. Semoga Allah meridhoi Umar yang telah dijanjikan surga untuknya. Istana yang megah, istri yang baik, ridho dari Allah Ta'ala dan kecintaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Inau hadalah wal fawzul lazimu 60 limit lihada falyamali lamiluna, sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Quran As-Saffat 60-61.